Hai guys, selamat datang lagi di Teman Cerita. Dimana cerita ini tuh datang dari teman kita namanya Rara, yang baru aja kawin katanya tuh. Iya, sombong banget tuh perkara mau pamer-pamer udah kawin begitu udah laku. Nih kita iri aja abisnya, emang kalau denger-denger adanya namanya perkawinan. Ya, selamat deh kalau begitu deh Rara ya. Tapi masalahnya nih, gak lama setelah dia menikah, Rara ini mengalami kejadian horor gara-gara katanya melanggar aturan wangi pengantin. Nah loh, emangnya bagaimana sih itu? Apa nih tuh wangi pengantin? Wangian mana gitu maksudnya sama parfum es kulin Cinderella tuh di Alfamart? Ya, parfum favorit gua. Lagian sih lu pasti kesenengan. Perkara udah kawin gitu ngebet kan? Pakai acara langgar-langgaran. Nah tapi emangnya Rara ngelanggar apa sih? Yaudah kita bawain aja ceritanya Rara ya. Yang kali aja ini cerita-cerita perkawinan ada adegan-adegan malam pertama kali begitu. Yuk kita bahas yuk. Jadi Rara nih sedari kecil emang udah indigo alias punya yang namanya tuh sixth sense. Dan berbeda dengan anak-anak normal pada lainnya. Cuma ya kira-kira waktu dia udah SMP nih, mata batinnya itu ditutup sama Ustadz karena memang si Rara nganggapnya itu adalah bukan suatu gift ya, semacam ganggu malah. Kagak ada faedahnya. Sampai akhirnya Rara ini beranjak dewasa dan mau menikah, jadi kayak sebulanan gitulah sebelum hari H. Biasa nih sepupu-sepupunya kan pada berkunjung ke rumah buat bantu-bantu juga. Karena memang rumahnya Rara ini memang tidak terlalu besar juga. Sepupunya itu tuh nginep bareng di kamarnya Rara, ada deh satu, namanya Eka. Nah pas lagi tidur nih, Rara kebangun karena denger ada kayak suara orang ngaji, gengs. Dikira Rara kan kayak, oh udah mau subuh kali ya, ada suara-suara orang ngaji soalnya. Ya udah dia bangun tuh dengan niat mau siap-siap sholat subuh. Tapi pas ngeliat jam gitu loh, kok ternyata masih jam 2. Ya mana kan berarti azan subuh masih lama. Nah tapi pas si Rara itu kebangun, ternyata sepupunya ini masih melek. Alias emang belum tidur tuh. Nah di situ sepupunya si Eka ini nanya, kenapa teh tiba-tiba kebangun mau ke toilet ya? Enggak, aku denger tadi ada yang ngaji-ngaji, aku kira udah subuh. Kok taunya masih jam segini ya? Hah ngaji? Nggak ada suara ngaji teh, mimpi kali. Teh jangan aku takutin atuh. Emangnya Teteh sering denger-denger begitu emangnya? Lah beneran tadi aku denger banget ada suara orang ngaji. Ya kalau ada orang ngaji masa sampai kamu takut? Aku cuma nanya aja kok. Ya iya kalau orang yang ngaji mah aku juga nggak takut. Tapi kan dari tadi aku nggak denger apa-apa. Makanya Rara kayak merasa loh, apa nih? Kok tahu-tahu dia kayak semacam diganggu? Jelas-jelas tadi dia denger banget suara orang ngaji. Masalahnya setelah udah SMP tadi mata batinnya ditutup, itu kan dia hidupnya tenang-tenang aja nih. Ya udah dari kejadian itu, Rara ini merasa memang semacam kebuka mata batinnya lagi tapi tipis-tipis, gengs. Maksudnya waktu dia kecil, itu kan dia sampai bisa ngeliat dan berinteraksi dengan hal-hal yang tak kasat mata. Nah, abis kejadian terakhir itu tadi tuh yang dengar suara ngaji, dia kayak tiap malam dengar ada kayak suara-suara sayup-sayup atau lihat kayak ada sekelebat begitu, tapi emang nggak jelas dan nggak sering, jadi kayak tahu-tahu aja. Ya Rara juga nggak tahu ini triggernya kenapa nih. Apa jangan-jangan mata batinnya waktu itu ditutup, itu udah mulai kadaluarsa begitu. Yang istilahnya setelah beberapa tahun dia harus retouch lagi gitu ke Ustadz. Ke Ustadz, ya Allah susah banget. Minta Ustadz dirapetin lagi deh tuh mata batinnya. Ini kayaknya udah mau kebuka dah. Pakai apa gitu, lem Korea kali biar rekat kali ya. Ya cuma memang dirasa nih situasinya tidak terlalu mengganggu. Dimana kan kayak tipis-tipis ya rasanya ya. Keadaan rumah juga rame terus. Rara ini tidurnya masih sama Eka sampai hari H pernikahan. Jadi waktu itu memang dibiarin aja sama Rara lah. Sampailah di bulan Februari 2021. Dimana itu adalah bulan si Rara ini menikah. Dengan suami yang sekarang kita sebut saja namanya A. Ikhwan. Nah setelah Rara nikah nih, dia ini rencananya akan diboyong ke rumah suaminya itu di daerah Puncak Bogor. Karena suaminya emang orang sana. Dan mereka itu pernikahannya semacam dijodohkan sama keluarga, gengs. Hah? Nikah di puncak dijodohin, lu kagak kawin kontrak kan ya Raya? Bercanda. Ya tapi namanya abis nikah, honeymoon nggak sih? Makanya Rara sama suaminya itu nggak langsung balik ke rumah suami yang di puncak itu nggak. Melainkan mau nginep dulu di sebuah resort. Ya lokasinya sih sama-sama di puncak-puncak juga. Jadi biar nggak jauh-jauh banget lah. Tapi ya namanya resort kan suasananya lebih cakep lah. Lebih romantis daripada di rumah. Apalagi kalau rumahnya sepetak segini-segini aja gitu ngeliatnya ya. Ternyata tapi walaupun resort ini jatuhnya judulnya di puncak juga, puncaknya jauh. Jadi harus ngelewatin puncak pas dulu terus ke sonoan lagi masuk-masuk. Nah mereka ini kan berangkatnya dari rumahnya Rara, nih rumah keluarganya Rara yang ada di Sentul tuh. Sekalian packingin baju-bajunya Rara kan mau diboyong pindah. Nah waktu mereka udah mau jalan, keluarga dari A. Ikhwan ini kayak nelfon sambil bilang kayak, pokoknya kalian harus sampai di resort sebelum maghrib ya, udah jalan cepetan sekarang. Ya awalnya sih Iwan sama Rara dipikirnya diwanti-wanti kayak begitu. Perkara supaya terhindar dari macet kali. Cuma kan dipikir lah, kita kan perginya nih Senin nih.
bukan hari weekend. Ya tahu sendiri kalau misalkan weekend ke puncak, udah pusing bekonden nih paha, nahan rem berjam-jam begitu, nyari penyakit. Nah tapi memang karena satu dan lain hal, alias ribet packing ya, banyak banget itu bajunya Rara, tahu sendiri kan perempuan bagaimana. Akhirnya mereka baru berangkat dari Sentul tuh sekitar jam 4 sorean. Dipikir juga kan, Sentul puncak juga tinggal ngesot, plus itu hari Senin jalanan mah sepi. Udah nih mereka berangkat. Dan ternyata tadi, selain puncaknya ternyata puncak jauh di Matok, jauh bener, jalanan ternyata lumayan agak macet tuh. Gak sesuai prediksi. Mulai kena macetnya di arah pasar. Sebelum ke Taman Safari, tau gak lu? Pokoknya sebelum puncak pas lah. Itu lama tuh ngendet-ngendet gitu jalannya. Kenapa? Sampai akhirnya mereka berhasil lewat. Dan sampai puncak pas gitu baru sepi tuh kondisi jalanannya. Tapi itu udah kayak mau menjelang maghrib jatuhnya, gengs. Dan ternyata resortnya tuh masuknya agak-agak ekstrim gitu. Jalanannya gak ada cak-cuk, sempit, nancok, yang kanannya tuh jurang, yang gak ada pembatasnya gitu, serem. Makin masuk nih makin gelap, kagak ada orang. Ya Rara sampai bilang, ini GPS-nya bener kan ya? Soalnya kok diarahinnya ke jalanan kayak gini nih, sepi. Kayak emang jalanan bukan biasa dilalui sama kendaraan gitu maksudnya. Habis medannya kayak bahaya begitu, agak-agak gak masuk akal. Nelfon lah Mas Ikhwan tuh ke budeknya, yang emang rekomendasiin resort itu. Karena itu katanya punya temen budeknya gitu lah. Mau konfirmasi ini jalannya bener emang seheboh ini ya bude gitu kan. Ditelepon budeknya malah bilang, loh, kalian belum sampai. Jalan jam berapa sih tadi? Kan udah diwanti-wanti supaya sampainya sebelum maghrib. Kalian itu melanggar wangi pengantin kalau begini. Nah itu kan pas teleponan sambil di loudspeaker ya. Rara sampai bingung kayak, apaan sih wangi pengantin? Nah, pas lagi masih teleponan begitu tuh, tahu-tahu mobilnya kayak bruk, nabrak sesuatu, gengs. Sampai si Iwan kayak nutup teleponnya, Bude, ntar dulu ya nanti telepon lagi ya gitu. Kaget dia, apaan tuh tadi? Turunlah dari mobil si Iwan nih. Dalam keadaan jalan yang sepi nih, belum gak ada siapa-siapa. Nah pas dicek di depan ternyata mereka ini nabrak anjing, geng. Emang kayak anjing liar gitu sih. Soalnya badannya kotor kayak buduk begitulah. Cuman kan kaget tuh, kesian anjing ditabrak, nggak tega lah, merasa bersalah. Bingung kayak, duh gimana nih? Ya udahlah dikubur aja. Abis nabrak hewan kan nggak mungkin dibiarin gitu doang kan? Harus tanggung jawab. Tapi pertanyaannya dikubur di mana nih? Kalau misalkan mereka lanjut ke arah resort, kan kemungkinan besar emang boleh ngubur anjing di dalam resort situ. Ya udah akhirnya sama mereka anjingnya itu digotong dulu lah, diangkut ke dalam mobil, ditaruh di kursi belakang sambil ditadahin handuk yang mereka bawa gitu lah. Sambil lanjut jalan lagi nih, ngelihat sekitaran gitu kan, ini bisa dikubur di mana gitu. Nah tapi ternyata kelihatan tuh di ujung kayak itu resortnya deh. Soalnya mereka berada di semacam kayak hutan-hutan pinus, yang memang dari gambar resortnya itu dikelilingi sama hutan-hutan pinus gitu view-nya. Nah sebelum sampai ke resortnya, karena udah kelihatan kan di ujung situ, melipir dulu lah mereka nih buat ngubur si anjingnya dulu. Tapi di sini mereka maksudnya nggak sampai masuk-masuk ke arah hutan dalam-dalam gitu, nggak ya. Di pinggir-pinggirnya aja masih deket sama mobil. Yang penting ini kelihatannya tanahnya bisa digali nih buat kuburan. Dengan menggunakan alat-alat seadanya kayak perkakas-perkakas mobil, Iwan mulai tuh gali-gali. Nggak terlalu dalam banget lah, yang penting anjingnya bisa masuk, bisa ditumpuk sama tanah. Sementara Rara kayak nyenterin gitu kan pakai handphone, biar agak terangan gitu kelihatan. Gelap soalnya itu gengs kanan kiri. Nah waktu si Iwan lagi gali nih, lagi serius kan, Rara ngeliat kayak ada yang jalan gitu dari arah gerbang resort di depan gitu menuju ke mereka. Kan kelihatan emang tuh resortnya di ujung sana tuh. Nah itu orang tuh jalan tuh dari ujung sana tek 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 gitu kan. Jalannya beber kayak orang, gengs. Nah sama si Rara dikira itu satpam kali ya. Soalnya kan emang aneh ya posisinya mereka, bisa dibilang mencurigakan. Kayak ngapain berhentiin mobil di situ? Pasti kan satpam bertanya-tanya. Rara sambil bilang, ada yang datang, ada yang datang. Tapi Iwan kayak cuek aja, terus dia masih gali nih. Ya mau gimana lagi, masa anjingnya digeletakin gitu aja? Ya udah Rara tetap nyenterin handphonenya ke Iwan kan. Tapi matanya terus ngeliatin kayak, itu siapa yang datang ya? Siapa ya gitu kan? Ya mana makin lama emang makin deket. Tapi pas makin deket kok kayak mukanya aneh. Dan dilihat bajunya ini bukan satpam nih. Kayak cowok pakai baju putih gitu, celana hitam, nyeker. Kulitnya pucat, mukanya aneh nih, maksudnya pandangannya kosong, jadi kayak diem gitu jalan. Bentukannya sih orang, gengs. Tapi kan dilihat gitu kayak, ini orang aneh nih. Dan tambah anehnya lagi, dia nih abis jalan, berhenti tepat di depan mobil mereka. Sambil ngeliatin Rara, ngeliatinnya juga kosong. Jadinya Rara kayak tatapan gitu, gengs. Rara di situ juga kayak bingung, sambil nyenterin sambil ngeliatin kayak mau ngomong apa ya. Posisinya kan dia sama suaminya lagi gali tanah nih. Kayak, maaf pak, mau ngubur anjing gitu kan, agak-agak random. Tapi orang itu tuh diem aja. Makanya si Rara akhirnya ngomong, punten Kang, tadi ini kami nabrak anjing. Mau dikubur di sini nggak apa-apa kan ya? Kami ini tamu mau nginep di resort situ. Nah pas Rara lagi ngomong begitu, Ikhwan yang tadi lagi sibuk gali, kayak langsung ngelong itu istrinya ngomong sama siapa. Di situ Ikhwan kayak bingung, kamu ngomong sama siapa? Karena ditanya seperti itu, Rara yang pandangannya tadi kan ke orang tersebut, terus ditanya sama Ikhwan kayak, hah itu? Loh, hilang, gengs. Bapaknya udah nggak ada di depan mobil. Jadi cuman kayak berselang beberapa detik doang, gengs. Abis si Rara ngomong tuh sama si bapak itu, terus Ikhwan nanya nih, kamu ngomong sama siapa? Sama bapak I. Lah, hilang udah. Kaget kan Rara.
kemana itu tadi bapaknya? Sampai dicari ke sisi mobil di sebelahnya tuh, di sampingnya gitu kan, mungkin ngumpet apa bagaimana, nggak ada. Ya Rara panik, masa itu tadi bukan orang sih? Udah lama banget soalnya. Dia nggak lihat yang namanya penampakan sejelas itu semenjak SMP, sebelum mata batinnya ditutup. Ihwan yang ngeliat istrinya panik nih, itu dia langsung cepet-cepet gali kuburnya dan kayak masukin anjingnya ditutup tanah seadanya. Habis itu mereka langsung masuk mobil dan lanjut pergi ke resort. Ternyata dari gerbang yang tadi mereka lihat, itu masih masuk lagi, gengs. Nah, habis itu mereka parkir kan. Tapi dilihat kala itu nggak ada siapa-siapa lagi selain mobil mereka yang parkir. Cuman ya udahlah, mereka menuju ke resepsionis. Mikirnya mungkin ini tuh hari Senin, jadi tamunya dikit ya, cuman mereka doang 1 biji mobilnya tok. Mereka cekin lah nih ya, dan resortnya itu bagus. Walaupun kesannya memang agak jadul, agak tradisional, tapi view dan pemandangannya, bisa langsung kayak ngeliat ke bawah gitu kan, hamparan. Dan di sebelah kanannya ini hutan-hutan pinus. Ada kolam renangnya juga yang view-nya cantik. Kamarnya juga pastinya lumayan besar. Yang dikasihnya biasa, udah ada hiasan angsa-angsaan begini kan, sama kelopak bunga gitu, lope-lope ala-ala kamar honeymoon. Ya tapi nuansa bagus dan romantis itu semuanya dikalahkan sama rasa kaget dan ketakutan melihat penampakan tadi tuh. Rara masih mikir, apa iya mata batin udah kebuka lagi? Itu tadi orang apa bukan sih? Soalnya bentukannya orang memang, tapi kok cepet banget tahu-tahu hilangnya kemana. Yang jelas-jelas kayak cuman selang beberapa detik kok udah gone. Rara takut. Kenapa? Takut sakit ya? Ya udah, kita pelan-pelan aja. Lah dikira si Ihwan si Rara takutnya takut malam pertama. Ala-ala belum pengalaman. Padahal makan takut setan maksudnya. Nah, karena tadi pas mereka datang, itu kan memang sepertinya tidak ada tamu siapa-siapa lagi. Sepi. Suasana juga malam gelap. Jadilah mereka melakukan malam pertama kan ku serahkan pada jiwaku yang hanyalah untukmu. Tahu nggak lu rasa lagunya Rosa zaman dulu. Yang mana mereka begituan dengan keadaan jendela balkon yang dibuka sengaja begitu. Maksudnya biar sejuk, terus pemandangannya cantik ala-ala lagi outdoor kali ya. Tuh kan bener, ada cerita malam pertamanya. Ya nggak apa-apa ya, kan udah sah. Cuman masalahnya pas lagi Rara ngeliat tuh di belakang suaminya. Ya soalnya kan gimana ya, kasurnya tuh bener ngadap ke balkon gitu kan. Nah, jadi Rara tiduran, suaminya di atasnya ngadap dia, yang tahu kan maksudnya lagi ngapain. Nah, si Rara nih awal-awal jujur karena pertama dia merem terus. Tapi pas sekalinya melek, di belakang suaminya tuh kayak ada ngintip gitu kan, bener orang berdiri gitu di luar balkon. Ya sampai pas melek gitu, Rara teriak. Ya kaget lah, dikira ada orang ngintip lagi gituan. Dan pas suaminya ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Kenapa kamu? Tadi ada orang di situ. Sama Iwan langsung dicek kan keluar balkon nih. Celingak-celinguk gitu, tapi nggak ada siapa-siapa emang. Cuma tahu-tahu ekspresinya Iwan nih berubah dan langsung nutup balkon sama nutup jendelanya juga. Tiranya kan serek gitu. Nah, Rara nanya dong dengan ekspresi suaminya ini yang kelihatan berubah. Kenapa bau melati, kata Iwan tuh. Yang mana di situ kan gak ada bunga melati, adanya bunga mawar tadi itu ditabur-tabur. Akhirnya udah tuh, walaupun kentang, mereka nggak lanjutin dan berujung mandi wajib. Karena mood keduanya langsung nggak enak nih. Situasinya kayak, ini apa nih? Jadi serem. Apalagi Rara juga masih jadinya berdeg-degan. Ya udah, mereka lanjut tidur. Nah, Rara kalau tidur itu miring ke kiri memang posisinya dia. Nah, pas lagi tidur gitu, dia kayak ngerasa dipeluk gitu kan. Walaupun kayak sempat, kaget ada yang meluk gitu ya. Tapi dia udah tahu nih, sadar kan, oh iya aku udah jadi istri orang. Ya udah tuh, tapi lama-lama nih tangannya dari meluk perut, tahu-tahu kayak ke atas, ke bawah, ya kayak digerayangin begitulah. Lagi-lagi mikirnya nih, duh nih Iwan masih kenang kali ya, kan tadi belum kelar. Dia diem aja tuh kan, kayak ya udahlah demi suami sendiri. Sambil masih merem juga kan, emang Raranya ngantuk ya. Tapi pas rasa-rasanya tangannya itu lagi ngerayangin, si Rara juga mendengar ada suara orang ngorok, kayak kenceng banget gitu. Nah, awalnya belum kepikiran apa-apa nih, tapi habis di situ si Rara mikir bentar ya, kok Iwan ngorok, tapi ini tangannya masih bisa gerak-gerak begini nih, gerayang-gerayangin. Cuman pas si Rara mau melek, dia nggak bisa melek. Jadi kayak macam mererepan gitu, gengs. Posisinya sadar nih, karena dia mau melek tapi nggak bisa gitu. Gerak juga nggak bisa. Sementara itu badannya masih berasa digerayangin. Dan suara orang ngorok di belakangnya Rara nih, dia yakin ini Mas Iwan lagi ngorok nih, lagi tidur. Lah terus dia ngerayangin gue siapa? Rara baca-baca doa terus sambil mau nangis gitu kan. Sampai sekuat tenaga akhirnya dia melek. Dan kayak ternyata bener, si Mas Iwan posisinya tidur ngadep ke kanan, belakangin dia. Itu bulu, gue juga sampai merinding. Langsung merinding juga si Rara tuh. Berarti kan tadi nggak mungkin si Mas Iwan yang gerayangin dia. Tapi di depannya tuh yang di balkon, kan memang pintunya ditutup. Tapi korden yang ditutup juga itu kayak kordennya apa sih yang putih-putih menerawang gitu loh, gengs. Nah di situ si Rara ngeliat ada siluet kayak tinggi besar, berdiri gitu di balkon. Tapi memang nggak jelas karena ketutupan korden yang putih-putih nerawangan itu. Rara langsung bangunin suaminya.
Tapi pas Ikhwan bangun, dicek itu kan dibuka kodenya nggak ada apa-apa. Besoknya pagi-pagi, nggak pakai sarapan mereka langsung check out. Jadi bisa dibilang ini honeymoonnya gatot ya, gagal total. Mereka emang bawaannya mau cepet-cepet pulang aja lah. Singkat cerita, sampailah mereka nih di rumah si Mas Ikhwan, di rumah suami. Tapi memang rumahnya itu walaupun di puncak, puncaknya puncak bawah. Kalau kalian tahu Starbucks puncak, ya daerah-daerah situlah katanya. Nah, pas sudah sampai, ngerasanya aman dong. Itu kan memang rumahnya Mas Ikhwan yang sebelum menikah dia juga tinggal di situ. Karena Mas Ikhwan ini punya semacam usaha tempat makan lah di puncak. Jadi lah waktu sampai rumah, momen itu dipakai untuk melanjutkan kekentangan yang semalam. Namanya di pengantin baru kan ya. Tapi pas Rara buka baju, jadi kan dari tadi bangun mereka di hotel nih di resort, itu Rara cuma cuci muka doang. Karena kan di puncak dingin juga ya, badan nggak bau gitu, nggak keringetan. Abis itu ya udah bener-bener mereka langsung check out. Nah tahu-tahu pas di rumah nih, pas lagi mau gituan buka baju kan, di badannya Rara nih kayak penuh goresan gitu gengs. Jadi kayak semalam nih bekas gerayangan-gerayangan itu yang dari atas ke bawah gitu, itu ada bekas goresannya semua. Nggak perih sih, tapi kayak lebih ke merah-merah aneh gitu gengs. Kayak ada jalurnya gitu. Ya kan aneh banget sebelumnya waktu lagi begitu sama Ikhwan kan kagak ada apa-apaan. Tahu-tahu sekarang ada bekas begitu. Yang karena kaget jadinya batal. Tidak melanjutkan kekentangan yang semalam juga. Yang berujung mereka ngebahas kayak, wah ini bekas apa ya? Kentang lagi dah. Apa ini ujung-ujungnya cikal bakal cerita rumah kentang ya? Kesian gua masih Ikhwan abisnya gagal maning Son. Nah sampai besoknya lagi, Rara ini kan berarti udah apa ya, udah jadi official ibu rumah tangga. Sementara Ikhwan itu balik normal lagi pergi kerja, ngurusin restorannya tuh. Nah ada nih sahabatnya Rara namanya Naya nelfon, minta maaf katanya soalnya nggak bisa datang ke resepsinya kemarin karena Naya ini emang sakit. Ya udah nggak apa-apa kok Naya, tenang aja ya. Tapi si Naya yang nggak enak itu mau nyamperin Rara mainlah ke puncak, sekalian ngasih kado karena kan nggak datang kemarin. Ya udah disamperin bener. Dan Naya sampai ke puncak tuh sekitar jam 2 sore. Ngobrol-ngobrol mereka sampai kayak keluar yuk, sekalian nyari makan, lapar nih, belum makan dari tadi siang. Rara juga kan di situ nggak masak ya. Kalau mau pesen nanggung lah, udah mendingan keluar kayak nyari suasana baru mumpung di puncak nih adem. Sekalian jalan-jalan lah. Dan biar gampang mereka naik motor aja, udah ada motornya Mas Ikhwan tuh ditinggalin. Soalnya kan cuma mau ke restoran di sekitar situ buat cari makan. Ya udah boncengan tuh mereka ngobrol-ngobrol. Rara cerita katanya kemarin dia habis nabrak anjing sampai digangguin di resort. Nah si Naya nih memang ternyata teman masa kecilnya si Rara, emang tetangga samping rumah, dan tahu kalau dulu nih si Rara itu emang bisa ngeliat yang begitu-gituan. Loh kok bisa lu tau ngeliat lagi sih Ra? Nggak tahu juga Nay, makanya gue dari kemarin nggak tenang nih karena gue belum siap juga. Tahu-tahu mata batin gue kayak kebuka lagi deh. Ya minta ditutup lagi aja sama ustadz yang dulu itu. Iya nih, makanya gue juga belum sempet ngomong ke ibu bapak lagi. Baru kemarin soalnya ngeliat hal sejelas itu. Ya udah tuh abis ngobrol-ngobrol nggak terasa sampai sore gengs. Pulanglah mereka ternyata karena si Ikhwan itu udah nelfon tuh, dia udah sampai rumah. Lah sebagai istri baru nikah, gak ada di rumah waktu suami udah pulang kan kayak langsung iya aku pulang deh. Boncengan lagi tuh mereka berdua. Yang nyetir kan si Rara nih di depan nih. Nah pas sudah mau deket rumah, itu jalannya mereka kayak semacam ngelewatin hutan-hutan bambu. Ya cuman memang itu jalanan sering dilaluin sama kendaraan lain, memang ke situ jalan yang lewatin itu. Bukan jalan pintas, jalan apa, enggak, itu jalan utamanya. Jadi kesannya sebenarnya ya memang itu jalan biasa kok. Dan di situ juga ada beberapa motor lain yang lewat-lewat. Gak cuma mereka sendiri gitu maksudnya. Nggak kayak yang pertama tadi. Tapi memang Rara sama Naya ini jalannya pelan sambil ngobrol-ngobrol kan sama mereka tuh. Nah tahu-tahu di depan jalan itu kayak ada batang bambu yang melewat gitu gengs, kayak mau roboh tapi belum roboh, melewat doang. Naya bilang nih dari belakang nih, jalannya agak ke pinggiran aja, jangan lewatin bambu itu, takut ah. Cuma masalahnya memang kalau ke pinggiran melipir ke samping, itu jalannya kayak ada genangan-genangan becek habis hujan. Sama Rara dibilang, udahlah itu motor juga langsung lewat situ di depan. Jadi di depan mereka emang ada motor nih. Ya udah, biasa aja lewat itu jalan, lewatin si bambu yang melewat itu. Jadi sama Rara digaskan aja udah lewat situ. Nah pas mereka udah baru lewat nih kan tadi bambunya melewat, udah ngelewatin gitu, bambunya jatuh, bro. Ya kan kaget ya mereka ya. Untung gak ketimpaan. Rara di situ berhentiin motor kayak sambil ngeliat. Naya bilang, udah Ra, cepetan kita sampai ke rumah lo aja yuk. Ya udah Rara langsung ngebut lagi jalan tuh. Kaget juga dia kan soalnya. Sampai nyalip motor yang ada di depan mereka tadi tuh yang duluan lewat. Nah pas sudah nyalip nih, tahu-tahu motor di belakang tuh kayak semacam ngedim-ngedimin lampu sama bunyiin klakson kayak tin 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 tin. Dan sama-sama si Rara kayak denger ada yang teriak, Mbak itu temennya Mbak gitu. Dan pas Rara nengok ke belakang, bener aja si Naya posisinya kayak begini tuh udah mau jatuh ke belakang. Ya otomatis sih Rara langsung ngerem dong. Nah ini lo kenapa? Tapi si Naya posisinya bener masih gini doang, diem.
matanya langsung putih semua gitu, gengs, gak ada bola matanya. Ya panik dong si Rara. Motor yang mereka salip tuh yang tadi ngaksonin, itu juga langsung berhenti. Mereka nih pasangan cewek cowok, kayaknya emang pacaran sih. Kenapa mbak temennya, kenapa mbak? Mereka kan ikutan bingung ya. Itu si Naya posisinya begini aja duduk gitu kan, tapi hebatnya kagak jatuh. Nggak tahu ini kenapa gitu kan, kata si Rara kayak, astagfirullah Nay, kenapa, bangun Nay. Kesurupan itu mbak kayaknya, kata si cewek yang motornya berhenti itu tuh. Nah karena pada dua-duaan nih motor berhenti dari arah yang berlawanan tuh, kayak ngeliat mungkin tuh kenapa tuh, pada ada apa tuh. Bapak-bapak nih naik motor, kenapa mbak? Ini temen saya nggak tahu kenapa pak. Pas si bapaknya ngeliat, si bapaknya juga kaget. Tidurin dulu aja mbak itu temennya. Akhirnya pada rame-rame tuh nggotong ngangkat si Naya yang posisinya masih kayak akrobat begini palanya ya. Yang sampai sekarang si Rara nih heran, itu begini tuh hebat banget si Naya kagak jatuh. Akhirnya Naya ini ditidurin tuh di tanah, nggak pakai alas apa-apaan, cuma kepalanya diganjal sama jaket yang lagi Rara pakai. Rara nangis-nangis nih sambil nelfon suaminya Ikhwan. Dan karena keadaan itu, motor-motor yang pada lewat nih, itu juga langsung pada berhenti. Ya biasa, pada kepo kan emang warga gitu tuh, kayak apa tuh, kenapa tuh ada ditidurin tuh, kenapa tuh, kecelakaan apa gimana? Sampai si bapaknya tadi tuh kayak ngomong ke salah satu orang yang berhenti, tolong panggilin Pak Samiaji katanya gitu. Ya Rara juga nggak tahu tadinya Pak Samiaji siapa, tapi orang yang dimintain tolong itu tampaknya kayak mengerti, soalnya kayak langsung iya pak iya gitu. Dia pergi nih. Sementara Naya kondisinya masih diam aja, masih begitu dan matanya putih semua, nggak gerak nggak apa. Nggak lama Iksan datang naik mobil, nanya dong kenapa. Ya Rara cuma bisa nangis, nggak ngerti kenapa ini si Naya. Sama orang-orang di sana dibacain doa, tapi mereka semua emang kayak doa masing-masing aja ya. Sampai akhirnya ada bapak-bapak nih pakai sarung datang diboncengin motor, nanya ke Rara kayak, kalian habis dari mana emangnya? Rara jawab, kami habis makan pak, dan pas pulang tadi ngelewatin ada bambu yang melengkung. Tapi pas kami lewatin itu bambunya langsung roboh. Waktu saya jalan, tahu-tahu teman saya ini udah begini nih keadaannya. Ya udah di situ si bapak-bapak tadi tuh baca-baca doa, dan Naya kayak melotot sebentar gitu, bola matanya muncul lagi tuh pupil hitamnya. Tapi abis itu langsung pingsan, lemes gitu geng. Akhirnya Naya dibawa masuk ke dalam mobilnya Ikhwan, dan si bapak yang pakai sarung tadi yang baca doa itu bilang dibawa ke masjid dulu ya. Iring-iringan mereka dari situ ke masjid. Sementara Naya lagi didoain lagi di dalam masjid, Ikhwan sama Naya ini disuruh sholat isya karena maghrib nih kebetulan udah lewat ya, udah nggak sempet. Nah setelah selesai sholat, Rara ngeliat Naya nih masih didoain tuh sampai ditidurin di karpet masjid. Rame-rame ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nah si bapak yang sarungan tadi itu memperkenalkan dirinya, ternyata dia adalah Pak Samiaji. Si bapak itu bilang kayaknya nih mbaknya, maksudnya Naya ya, sepertinya memang sering kemasukan ya. Rara nih menjawab, iya pak, dulu beberapa kali Naya pernah kesurupan juga, karena memang Naya ini kondisinya lemah, dari dulu suka sakit-sakitan. Jadi Naya ini memang tipe yang tidak bisa melihat ya, maksudnya melihat tak kasat mata, cuman kerjaannya kesurupan mulu, soalnya dia sering sakit-sakitan, kayak kondisi fisiknya tuh lemah gitu. Makanya waktu kemarin kawinannya Rara, Naya sampai nggak datang kan tuh, karena beneran sakit dia. Dan kenapa akhirnya Naya sama Rara ini dulunya temenan, selain emang karena mereka tetanggaan, mereka ini nggak punya temen, emang dijauhin orang-orang. Perkara Rara nih bisa melihat hal-hal tak kasat mata sampai ngobrol sendiri, sedangkan si Naya hobinya kesurupan. Ya udah kelak mereka jadi bestie. Di situ Rara juga akhirnya kan cerita nih ke Pak Samiaji kalau semasa kecilnya dia tuh bisa melihat hal-hal gaib gitu ya, hal tak kasat mata. Tapi pas SMP mata batinnya tuh ditutup. Cuma belakangan Rara nih merasa kok kayak mata batinnya mulai kebuka lagi nih tipis-tipis. Nah waktu dengar begitu, Ikhwan juga cukup kaget karena dia benar-benar nggak tahu tuh mengenai hal ini tentang si istrinya. Rara emang nggak pernah cerita juga ke Ikhwan karena selain mereka dijodohin ya, pertemuannya singkat, Rara berpikir juga itu kan kejadian udah lama, udah zaman SMP dulu, dan semenjak itu hidupnya sebenarnya tenang-tenang aja. Akhirnya ngeliat lagi sosok jelas itu tadi tuh setelah kawin pas mereka lagi honeymoon. Nah Pak Samiaji bilang, oh mungkin karena kamu masih bau pengantin, jadi mungkin makhluk-makhluk yang selama ini sebenarnya ada di sekitar kamu, tapi memang kamu tidak bisa lihat ya, karena kan mata batin kamu sudah ditutup. Itu sebenarnya semakin banyak karena kamu nih wangi pengantin baru, jadi mereka nih tertarik. Dan setelah kamu menikah, sudah lepas keperawanan, mata batinmu itu juga ikut terbuka lagi. Makanya kamu sekarang banyak merasakan hal seperti yang dulu pernah kamu rasakan. Sementara teman kamu Naya ini kena imbasnya, karena makhluk-makhluk ini sebenarnya mendekati kamu dan tertarik dengan wangi kamu Rara. Namun karena Naya ini kondisinya lemah, jadi dia gampang untuk kemasukan. Ya Rara langsung bilang dong kesempatan, bisa nggak ditutup lagi deh mata batinnya? Karena dia sama sekali nggak mau ngeliat yang begitu-gitu, kayak merasa diganggu. Oh enggak. Nah kalau kata Pak Samiaji nih, seseorang yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata itu biasanya ditemplokin sama jin atau memang ada penunggunya, semacam khodam gitulah. Jadi waktu zaman kecil kemungkinan Rara itu ditemplokin jin, makanya dia bisa melihat dan berinteraksi dengan bangsa-bangsa begitu. Tapi memang Pak Samiaji nggak tahu waktu Rara kecil jinnya itu seperti apa, apakah jin baik atau tidak, karena kan mereka belum bertemu ya pada saat itu ya. Nah terus mata batinnya si Rara ini tuh ditutup dengan cara waktu itu memang jinnya seperti dilepaskan atau dipisahkan dengan Rara. Udah berhasil, makanya semenjak SMP dan beranjak dewasa Rara ini hidupnya tenang-tenang aja. Nah mata batinnya Rara nih seakan kebuka lagi, itu memang semenjak Rara ini mau menikah. Dimana namanya orang mau menikah itu kan ada
proses apa sih, mandi kembang, doa ini, doa itu, begitu kan. Dari situ baru mulailah. Yang tadi pas saudaranya datang tuh, Rara kan sempat ngedenger ada suara-suara orang ngaji. Itu sebenarnya memang jin yang lagi ngaji. Karena wanginya Rara nih, memancarkan wangi pengantin yang menarik para makhluk-makhluk itu. Sampai akhirnya, ada satu jin nih yang nemplok ke Rara. Yang mana jin yang baru ini nih, itu katanya sih jin Islam yang tadi izin ngaji karena dia tertarik banget sama wanginya Rara yang begitu semerbak. Makanya dari situ mulai lagi kan si Rara melihat kan, merasakan hal-hal yang aneh. Ya cuman karena si Rara emang nggak mau ya ngelihat hal-hal yang kayak begitu. Dan jin yang nemplok ini tuh untungnya katanya sih mudah untuk diajak bicara buat diminta kayak lepas dari Rara. Sosok itu langsung kayak iya nggak apa-apa mau. Ya tapi yang berinteraksi pada saat itu Pak Sami aja ya dengan jin tersebut. Nah tapi jin itu menawarkan, boleh nggak katanya kalau dia pindah ke Naya, sekalian buat jaga Naya dari makhluk-makhluk jahat yang mau masuk ke dalam dirinya Naya. Karena memang dilihat kondisinya Naya ini kan lemah, kemasukan mulu hobinya begitu ya. Jadinya jin yang dari Rara itu dipindah ke Naya. Makanya sampai sekarang Naya udah nggak pernah tuh, jarang dia sakit-sakitan dan nggak pernah kesurupan. Tapi jadinya dia bisa melihat apa yang waktu itu Rara pernah lihat. Ya pilihannya mungkin kayak, lu mau kesurupan terus, kagak aman gitu hidup lu ya, sakit-sakitan segala macam, tapi ya emang lu nggak bisa ngeliat yang aneh-aneh, nggak apa-apa, tenang gitu. Atau sehat nih, kondisi tubuh lu fit, tapi kondisi jantung belum tentu ya. Karena kan kagetan terus atau ngeliat ini, ngeliat itu begitu. Wah, pilihan yang sulit ya gengs ya. Coba kalau kalian misalkan di posisinya si Naya, mending pilih yang mana? Komen di bawah ya. Nah tapi setelah kejadian itu, dari pihak keluarganya Rara memang bilang, seharusnya mereka sadar nih kalau kondisi Rara tuh dari dulu itu kan memang berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Jadi semenjak akan dan menjadi pengantin baru, seharusnya Rara ini jangan dibiarkan ke tempat-tempat yang serem. Cuma ya istilahnya kan semua itu nggak ada yang menyangka juga ya. Nggak ada yang tahu lah kejadian akan seperti itu. Niatnya kan sesimpel mau honeymoon aja kayak orang-orang biasa. Dikiranya awalnya emang resortnya tahu-tahu angker kali ya. Padahal kan setiap tempat emang ada penunggunya. Dan karena Rara lagi wangi banget nih, jadinya pada tertarik, pada deket, muncul lah semuanya. Terus kedua juga mereka kan niatannya emang mau pulang, ngelewatin jalanan biasa, hutan-hutan bambu, emang jalannya ke situ mau gimana? Ya lagi-lagi kan Rara ini masih wangi, jadinya pada tertarik, digangguin. Ya untungnya sih sekarang Rara udah baik-baik aja ya. Dia udah gak pernah diganggu dan gak pernah ngeliat hal-hal yang aneh lagi. Cuma kalau Naya mah beda cerita. Ya mungkin aja di mana ya mau menjadikan kemampuan barunya di-convert jadi cuan begitu. Bisa bikin aja penerawangan gitu, penelusuran kali gitu Mbak Naya ya. Boleh lo abis itu tapi cerita-cerita nih ke teman cerita di sini. Skill barunya bagaimana itu rasanya? So itu guys tadi cerita mengenai wangi pengantin. Yang mana katanya kalau seseorang mau jadi pengantin nih, sampai di akhirnya beneran udah jadi pengantin baru, katanya kan ada proses harus dipingit dulu, terus nggak boleh keluar ke tempat yang dirasanya serem begitu. Tuh mungkin dari kalian nih ada yang lagi mau kawin, kawin nikah begitu ya, boleh lalu lebih kalem dulu begitu kan. Jangan pecicilan langsung kesana nemprok kesini nemprok kesana begitu ke tempat-tempat aneh, jangan ya. Biar lancar jaya sampai hari H dan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah begitu. Ya terima kasih udah pada nonton ya. Doain lah supaya kita juga bisa cepet-cepet kawin gitu. Nikah. Ya pokoknya kalau kalian mau kirim-kirim cerita boleh email ke sini nih. Buat mana ya kalau mau kirim-kirim cerita juga habis punya skill baru ya. Berasa main Mobile Legends gitu, punya kemampuan atau skin baru nih Mbak Naya nih. Boleh juga kirim emailnya ke sini atau tanya aja tuh ke Mbak Rara, udah langsung ada nomor handphonenya. Makasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.